Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MT FCILT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management. Perkenalkan, nama saya Wita Nurmalasari dengan NPM 121125060 dari kelas 11C. Nah, di sini saya akan mereview tentang buku dari DDHL Logistik Trend Radar 7.0 untuk memenuhi tugas mata kuliah atau ATS dari mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management. Nah, langsung saja kita ke topik yang pertama. Nah, sustainable fuels ini atau tren bahan bakar berkelanjutan mengacu pada sumber energi yang dapat diproduksi dan dikonsumsi dengan cara meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, bahan bakar ini digunakan untuk menggerakkan kendaraan, mesin dan peralatan lainnya. Nah, dari sumber yang terbarukan atau sumber yang rendah karbon, bahan bakar berkelanjutan atau sustainable fuels ini mencakup atau terdiri dari biofuel konvensional seperti etanol, biodiesel, dan bahan bakar siap pakai seperti minyak nabati yang dihidrogenisasi atau HVO2, dan bahan bakar sintetis yang lebih canggih seperti elektrofuel dan ekorosene. Nah, bahan bakar berkelanjutan ini diproyeksikan akan meningkat seiring berjalannya waktu guna untuk memenuhi target dari dekarbonisasi yang sangat bermanfaat dalam dunia industri dan transportasi. Nah, penggunaan bahan bakar fosil yang dapat mendukung dekarbonisasi armada yang lebih tepat dalam waktu yang dekat. Nah, bahkan bahan bakar berkelanjutan ini diproyeksikan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia penerbangan, laut, dan darat. Nah, sektor bahan bakar berkelanjutan ini merupakan solusi yang paling efektif untuk mendekarbonisasi rantai pasok dalam jumlah skala yang sangat besar. Selama produksi bahan bakar berkelanjutan ini diserap dari CO2, yang kemudian CO2 ini akan dilepaskan selama pembakaran bahan bakar yang menjadikannya siklus karbon yang tertutup. Namun karena bahan bakar yang diproduksi dari sumber terbarukan, maka bahan bakar tersebut tidak dapat berkontribusi dalam peningkatan kebersihan dari CO2 yang ada di atmosfer. Next, pada tahun 2023 di bulan Oktober, DHL Express sendiri dan World Energy sendiri menyepakati kemitraan global untuk mempercepat dekarbonisasi penerbangan melalui sertifikat SAF. Dalam isi perjanjian itu berdurasi selama 7 tahun. Nah, perjanjian ini merupakan perjanjian terpanjang dan terbesar selama dunia industri penerbangan hingga saat ini. Nah, para mitra ini bermaksud untuk menyediakan sekitar 668 juta liter atau 0,6 juta ton SAF untuk menggantikan bahan bakar fosil yang kemudian untuk mengurangi 1,7 juta ton CO2 per siklus hidup atau setara dengan 1 tahun operasi netral dari karbon dari seluruh jaringan penerbangan yang ada di DHL yang ada di Amerika. Namun sebagian besar ini hanya berlaku untuk kendaraan-kendaraan yang kecil dan menempuh jarak yang pendek hingga menengah. Dikarenakan jangkauannya yang masih terbatas dan waktu pengisian daya EV-nya yang cukup lama. Nah, meskipun truk listrik bertenaga baterai untuk kargo jarak jauh ini sudah digunakan atau sudah tersedia di pasaran, nah ketersediaan model yang digunakan ini masih terbatas, jadi tidak memungkinkan untuk dalam skala yang besar. Nah, dalam hal ini dapat diartikan dunia industri ini masih bergantung pada mesin pembakaran yang menggunakan bahan bakar yang masih fosil atau bahan bakar manual seperti minyak bumi. Nah, bahan bakar berkelanjutan atau sustainable fuels ini menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan elektrifikasi dalam hal pemanfaatan kendaraan yang
di dalam infrastruktur yang ada. Hal ini dapat kita lihat dan dapat diperkirakan dalam Badan Energi Internasional IEA bahwa pangsa biofuel dalam transportasi akan meningkat lebih dari 5%, meningkat dari 5% di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sekitar 12% pada tahun 2035 nantinya. Nah, dengan diperkirakan bahwa kendaraan listrik ini nantinya akan digunakan secara eksklusif. Nah, kemudian kendaraan listrik atau EV ini sudah menjadi solusi berkelanjutan yang tersebar luas di dunia transportasi yang ada di jalan raya. Namun beberapa hal yang masih berlaku untuk kendaraan kecil dengan menempuh jarak yang menengah hingga jarak yang kecil. Nah, masalah yang selanjutnya adalah ketersediaan model yang tidak sesuai dengan kapasitas pasar. Yang kemudian bahan bakar ini yang kemudian menjadikan bahan bakar ini menawarkan beberapa keunggulan yang elektrifikasi dalam hal pemanfaatan kendaraan yang ada di infrastruktur. Nah, selanjutnya trend overview di mana volume produksi biofuel ini dibatasi karena ketersediaan bahan baku yang sangat terbatas dan volume e-fuelnya yang nantinya akan meningkat atau tersedia dalam jumlah yang cukup memadai nantinya. Nah, produksi bahan bakar berkelanjutan ini dari tanaman pertanian yang dapat menciptakan persaingan untuk lahan dan sumber daya yang dampaknya pada ketahanan pangan dan berpotensi mendorong deforestasi, hilangnya habitat, dan penurunan keanekaragaman hayati yang semuanya berdampak negatif pada iklim yang ada di Indonesia. Nah, kurangnya standar dan definisi yang konsisten mempersulit verifikasi klaim berkelanjutan dan menavigasi proses sertifikasi yang kompleks. Nah, permintaan bahan bakar berkelanjutan yang jauh melebihi dari pasok yang ada saat ini memproses produksi yang dapat karena diakibatkan akan mengalami proses produksi sehingga bahan bakarnya bisa mahal. Nah, dan itu juga mempengaruhi dari segi kemajuan teknologi yang lebih lanjut. Nah, pemerintah, pemasok, dan pengirim barang ini merasa sulit untuk memahami peluang-peluang yang ada dan tantangan yang ada dari bahan bakar berkelanjutan ini atau sustainable fuels ini karena berbagai kompleksitas termasuk berbagai jenis bahan bakar mulai dari jalur teknologi dan material yang tersedia. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.